pergi ke acara Tahrib Ramadan BKPRMI sekota Palembang. Hai sahabat online, assalamualaikum. Jadi kali ini aku mau ngajakin kalian ikutin kegiatan aku. Kita ini mau datang ke acara BKPRMI guys, Tahrib Ramadan yang diadakan di Masjid DPRD Palembang. Nah ini dia, kita lagi mau menuju ke alamatnya ya guys. Jadi kita ini diundang untuk menghadiri acara ini guys, karena undangan dari BKPRMI ini untuk seluruh ustazah sekota Palembang. Dan ambil singkatnya aja ya guys, ini kita udah nyampe di masjidnya guys. Dan kita pertama-tama memasuki masjid ini dengan mendaftarkan kita dari TPA mana ya guys. Terus nanti kita dikasih nasi kotak dan kupon guys. Dan ini kita lagi cari posisi duduknya dulu ya guys. Aku itu guys sebenarnya pengen banget duduk yang paling depan guys, karena bintang tamunya itu adalah Dr. Andes Haji Amir Faisal guys. Kalian tahu nggak sih yang juri di dan Hafizah di RCTI itu loh guys. Masa sih kalian nggak tahu? Pokoknya Abi Amir itu udah mendunia banget sebagai juri di Hafiz di RCTI itu guys. Kalau bulan puasa itu tontonan favorit kita banget guys, Hafiz dan Hafizah di RCTI itu. Kenapa guys? Karena kita itu sambil menunggu buka puasa kita menonton Hafiz dengan semua peserta yang suara merdu-merdu banget. Pastinya pengen banget ya kita punya anak yang bisa membanggakan kedua orang tua dan keluarganya guys. Karena kenapa guys? Karena selain dunia, di akhirat pun tetap ngalir guys pahala anak yang bacain Al-Quran, apalagi udah di luar kepala itu guys. Masya Allah, tabarakallah banget ya guys. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, amin ya Allah. Termasuk anak aku, semoga ya Allah. Jadi dress code kita ya guys, se-Palembang alang-alang lebar itu kita memakai baju putih, terus hijabnya hijau botol. Karena kenapa? Karena lebih mudah untuk mencarinya guys. Nah ini dia tim kita guys. Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi musuh kan di sini. Amin. Amin. Keluarganya bahagia, amin. Amin. Anaknya soleh-soleh, amin. Lakinya begini lagi. No. Maaf kelapa, aku cuma nyampe ke baik, tidak disetujui oleh ibu-ibu. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang rajin sholawat, insyaallah akan diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini udah memasuki waktu zuhur, jadi aku memutuskan untuk ambil wudhu dulu guys. Dan ini dia guys kupon yang kita dapat dan kita tukarkan nanti setelah pulang. Dan ini guys lagi penyerahan bingkisan kupon dari Zavatur guys untuk 1000 tamu undangan. Wow, Masya Allah ya guys. Dan setiap undangan akan diwakilkan hanya satu orang untuk sekecamatan ya guys. Dan tentunya doa kita untuk Zavatur ya guys, makin banyak rezekinya dan makin lancar usahanya ya guys, amin. Dan gak lupa juga guys, konsumsi yang kita makan ini juga dari Zavatur loh guys. Masya Allah banget ya guys. Dan ini dia menunya ya guys. Dan kita mau makan siang dulu. Setelah makan siang ini kita mau sholat zuhur berjamaah dan bareng ya guys. Dan kita akan sholat berjamaah bareng Abi Amir Faisal guys. Masya Allah. Jadi kita lagi makan siang bareng-bareng guys sama semua para tamu undangan ini ya guys. Dan aku udah hampir habis guys. Dan ini kita sampahnya jangan lupa langsung masukin di AC ya guys. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah luar biasa semua teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu rahmatullah, saya hanya punya waktu 20 menit
Karena setelah ini langsung berangkat ke bandara untuk balik ke Jakarta. Halo? Siap fokus? Siap dengerin? Betul? Ini semua wajah ahli surga. Yang hadir hari ini diberkahi Allah. Diberkahi rumahnya. Diberkahi keluarganya. Diberkahi keturunannya. Dimudahkan pergi haji dan umrah bersama Abi Amir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Semua teman-teman yang hadir ini hadir karena Allah. Betul? Betul banget. Semua ingin dapat pahala yang besar? Ingin atau ingin banget? Semua ingin masuk surga? Ingin atau ingin banget? Ingin banget, insya Allah. Siapa yang belum menikah, ngacung. Kok yang ngacung sudah punya istri? Abi Amir doakan, yang hadir hari ini belum menikah segera menikah. Allah pertemukan dengan pasangannya dan saling menyayangi. Saling bergandeng tangan sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah mendekati Ramadan. Kata panitia, temanya adalah tentang menyambut Ramadan. Bapak Ibu, cara menyambut Ramadan ada 3. Ya, angkat tangannya. 3. Ya. Cara ucapkan. Menyambut Ramadan ada 3. Awalnya ilmu, tengahnya sabar, akhirnya istiqomah. Lagi, awalnya ilmu, tengahnya sabar, akhirnya istiqomah. Coba ucapkan yang kompak. Ya, 3 cara menyambut Ramadan. Yes. Mantap. Masya Allah. Sudah selesai dah. Udah saya pamit ya. Kan sudah tahu. Nah, jadi Bu, Pak, segala sesuatu butuh ilmu. Ibu mau menjadi ahlul Quran, maka caranya pertama kali tahu ilmu cara bersama Quran. Oh, ilmu yang pertama, aku harus memperbaiki bacaan hurufku. Karena Al-Quran terdiri dari beberapa huruf, setiap ayat ada hurufnya, dan aku harus memperbaiki setiap huruf harus tepat pada posisinya. Karena Allah telah menciptakan mulut ini dengan rongga-rongganya, dan masing-masing rongga ada huruf Al-Quran. Karena itu pahala membaca Al-Quran adalah per huruf. Bu, per huruf atau per lembar? Kalau ibu baca alif lam mim, berapa huruf? Jadi berapa pahalanya? Kalikan 10. Kalikan 700. 2100. Jadi kata Nabi, yudha'af ila asyri amsalihha bal ila sab'imi'ati di'fin. Jadi kalau di Ramadan sekali baca Quran, masing-masing huruf dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Banyak atau banyak banget? Kalau ibu baca halaman, satu halaman, berapa huruf Bu? Banyak. Kemudian ibu hitung pakai kalkulator. Banyak atau banyak banget? Kalikan 700. Kebanyakan? Kebanyakan pahala? Halo. Untungnya Bu, oleh Allah tidak dijadikan uang. Kalau setiap huruf jadi 700.000, ibu baca Quran satu halaman, itu rumah ibu kepenuhan uang.
Kalau ibu kebanyakan uang, bisa ngurusnya enggak? Nah, karena itu nggak dikasih uang banyak. Jadi, itulah rahasia mengapa Allah kasih pahala. Supaya hati kita lapang. Semakin banyak pahala, semakin lapang. Semakin hati lapang, semakin bahagia. Semakin bahagia, kita semakin berkah hidup kita. Jadi itulah rahasia kita punya ilmu. Nah, juga kalau ibu menjadi keluarga Al-Quran, harus punya ilmu bagaimana cara aku membacanya dengan istiqomah, supaya aku bisa istiqomah gimana caranya, dan seterusnya. Begitu ibu sudah bisa baca Quran, maka harus sabar. Sabar setiap hari membaca Al-Quran. Minimal setiap hari berapa juz? One juz itu banyak atau sedikit? Sedikit, Masya Allah. Makanya harus sabar. Harus sabar kita untuk selalu bersama Al-Quran. Dulu Imam Syafi'i setiap hari hatam. Karena Syafi'i yakhtimul Quran fi kulli syahrin salatina khatmah. Imam Syafi'i setiap bulan hatam 30 kali hatam. Berarti satu hari satu kali hatam. Kalau kita disingkat dengan ODOJ, one day one juz. Kalau Imam Syafi'i apa? ODOKO, one day one Quran. Iya gitu ya. Nah itu. Nah, apakah Imam Syafi'i bukan manusia? Manusia juga sama. Apakah nggak capek? Capek juga sama. Apakah nggak makan? Makan juga sama. Apakah nggak sakit? Sakit juga sama. Loh kok bisa? Karena kekuatan niat. Karena luasnya ilmu. Jadi semakin luas ilmu, semakin semangat amal. Semakin nggak punya ilmu, semakin males amal. Makanya Bu, sekalipun sebentar hari ini ngaji, jadi ibu nanti pulang pasti berubah. Pasti ibu akan semangat. Betul atau betul banget? Betul atau betul banget? Coba gandengan sama temannya. Ya, pegang tangannya. Oke. Ya. Sudah? Sudah, Bu? Ya, teman-teman yang semangat ya. Nyari ilmu. Tahu enggak? Ilmu itu cahaya. Kalau kita punya ilmu, kita akan sabar menjalani hidup sampai ke surga. Tuh lihat, banyak orang putus asa, bunuh diri, sibuk maksiat karena nggak punya ilmu. Karena itu yang rajin ya, cari ilmu, jangan berhenti sampai kita ke surga. Yes. Wah. Jadi itu yang pertama, awalnya apa Bu? Punya ilmu. Nah, kalau sudah ilmu sudah punya, maka nanti ibu langsung tinggal sabarnya. Itulah mengapa yang pertama Allah turunkan dari Al-Quran perintah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa? Supaya umat ini mentaati Allah bukan ikut-ikutan, tapi mentaati Allah berdasarkan ilmu. Dua orang sama-sama pakai jilbab. Yang satu pakai jilbab karena tahu keutamaan jilbab, hukumnya memakai jilbab. Dia tahu hukumnya, tahu ancamannya, bagaimana orang yang tidak menutup aurat tidak akan masuk surga dan tidak akan pernah mencium harumnya surga. Yang satu pakai jilbab karena fashion. Di tengah jalan digoda oleh orang-orang.
diejek oleh teman-temannya, dibully. Lo terbelakang pakai jilbab, ngapain lo panas-panas kok pakai jilbab sih? Ngapain lo? Ya, gitu kata temannya. Lalu kemudian yang punya ilmu mengatakan, ini wajib tahu, ini hukum dari Allah. Aku wanita muslimah wajib pakai jilbab. Apapun yang terjadi, aku harus tetap menggunakan jilbab ini. Gak bergeming, kuat imannya karena tahu ilmunya. Yang satu diejek oleh temannya, kok pakai jilbab tuh? Lihat tuh orang-orang rambutnya sudah berwarna-warni, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, masya Allah tuh. Tuh lihat. Oh, akhirnya dibuka jilbabnya. Begitu buka jilbab, diajakin lagi. Kok masih gitu sih? Tuh lihat, orang sudah kelihatan pahanya semua. Akhirnya dipotong roknya, kelihatan pahanya. Sudah bosan melihat paha kamu itu. Udah, tuh lihat orang, kelihatan dadanya, kelihatan punggungnya. Bolongin tuh dada, bolongin tuh punggung. Dibolongin itu semua. Jadi orang nggak punya ilmu, mudah diombang-ambingkan oleh orang lain. Itulah akibat kebodohan. Makanya Bu, kalau mau masuk Ramadan, awalnya harus punya ilmu. Tuh lihat nanti Bu, di Ramadan, bukan di sini ya, di Jakarta. Di Ramadan banyak warung pakai hordeng. Betul banget. Itu di mana? Oh, di Palembang pakai tirai katanya. Jadi kepalanya nggak kelihatan, kakinya berjajar di bawah itu. Jadi dia itu pagi-pagi bersahur sama istrinya. Siang hari makan siang di warung yang pakai tirai itu. Nah, sore hari dia keringkan bibirnya. Nah, lalu pulang ke rumahnya, buka bersama istrinya. Kata istrinya, suamiku rajin puasa. Padahal puasanya bohongan. Itulah Bu, kalau nggak punya ilmu. Ada yang pekerjaannya nunggu sahur. Dia sepanjang malam main gaple, main catur, main judi online, main game sampai sahur. Begitu sahur tiba, makan. Habis sahur, tidur, nggak bangun-bangun. Bangun maghrib dia itu. Nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, nggak sholat asar. Langsung maghrib, makan buka puasa. Ditanya, kenapa kamu kok tidur melulu? Loh, tidur orang puasa kan ibadah. Nah, itulah akibat orang tidak punya ilmu. Makanya 3 kunci sukses Ramadan. Awalnya, tengahnya. Nah, sabarnya gimana Pak Ustadz? Kenapa kok Ramadan harus sabar Pak Ustadz? Nih, 5 amaliyah Ramadan yang penting. Nih, 5 amaliyah penting Ramadan. Angkat tangannya. Lagi. Siangnya berpuasa. Ikuti saya. Siangnya berpuasa. Malamnya sholat malam. Waktu ke waktu baca Quran. Setiap saat bersedekah. Puncaknya istiqomah. Yes. Hafal enggak? Ya, sebutkan 5 amaliyah penting Ramadan. Siangnya berpuasa, malamnya sholat malam, waktu ke waktu baca Quran, setiap saat bersedekah, puncaknya istiqomah. Yes. Hafal sudah? Coba tes. Ya. 5 amaliyah penting Ramadan. Siangnya berpuasa, waktu ke waktu bersedekah, setiap saat bersedekah, puncaknya istiqomah. Yes. Wes, mantap. Ini ngaji atau gimana nih? Halo.
Ini mau ambilin dulu. Sebentar ya Bu ya, karena ini live Bu. Aman? Iya. Ya, sekarang kita bahas satu persatu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siangnya berpuasa. Kutiba alaikumus shiyam. Puasa itu ada caranya, ya. Dari sejak fajar sampai terbenam matahari. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Pak Ustadz, aku segi tidak makan, tidak minum, itu aman Pak Ustadz. Tapi aku sering bohong. Ada pahalanya enggak puasanya? Setiap dosa memakan pahala puasa. Dosa bohong, habisin pahala puasa. Dosa korupsi, habisin pahala puasa. Dosa maksiat, habisin pahala puasa. Dosa pandangan, nonton maksiat, nonton yang sia-sia, habisin pahala puasa. Kata Nabi, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Yang masih pakai bohong, yang masih melakukan maksiat dan dosa-dosa, Allah nggak butuh puasanya. Perhatikan. Jadi ingat, siangnya berpuasa, jangan hanya urusan makan minum, tapi juga urusan maksiat, jangan sampai sia-sia. Di sini siapa yang suka nonton drakor? Halo. Alhamdulillah. Kayaknya tidak ada nonton drakor ya. Ya. Sinetron. Oh, sinetron. Ya. Ya, Bu. Halo. Untuk Ramadan jangan dihabis-habisin waktunya untuk yang sia-sia. Coba ingin tanya nih saya. Nanti kalau Bapak Ibu menghadap Allah, lalu Allah tanya, jam sekian sampai jam sekian, apa kerjamu? Mana lebih senang? Ya Allah, aku baca Quran. Atau, ya Allah, aku nonton drakor, bagus banget ya Allah. Mana yang lebih suka jawabannya? Betul. Itu teorinya. Kenyataannya, baca Quran atau drakor? Alhamdulillah. Masya Allah, berkah semuanya. Jadi ingat loh, puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar haus, tapi juga lebih dari itu, jaga pandangan dari dosa, jaga lidah dari dosa, jaga tangan dari dosa, jaga kaki dari dosa. Pak Ustadz, katanya di Ramadan setan diikat, tapi kok masih banyak orang berbuat dosa? Kata Nabi, idza ja'aka Ramadan futihat abwabul jannah wa wuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Ketika datang Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan-setan diikat. Betul? Nah, kenapa kok masih banyak orang berbuat maksiat? Yang diikat setannya, tapi masih ada pintu dosa, yaitu pintu nafsu, pintu syahwat. Kapan itu? Biasanya setelah buka puasa. Begitu sudah makan, syahwat kebuka, disitulah kemudian orang tergoda untuk melakukan maksiat. Masih banyak enggak di malam-malam puasa orang berzina? Masih banyak. Kenapa? Karena masih melewati pintu syahwat. Makanya jangan hanya puasa makanan minum,
tapi juga harus puasa hati kita. Jangan sampai benci pada seseorang. Halo? Siapa yang masih benci sama temannya? Hah? Coba bilang ke temannya, bilang ya. Temanku, jangan benci ya. Ingat. Bilang ke temannya, ingat. Benci itu merusak hati. Saling sayang ya. Kita kan seiman. Masuk surga sama-sama. Yes. Oke. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Kasih. Masuk ini. Nih. Harus masuk. Ini orang banyak. Enggak masuk. Enggak masuk. Gimana? Itu apa yang kuning itu? Iya ini karena tadi mode lemah ya. Iya, udah lemah. Iya apa? Insyaallah masuk aja. Masuk aja. Mudah-mudahan masuk. Masuk. Iya. Ya. Bu, Pak. Sudah berapa? Yang pertama siangnya berpuasa. Malamnya apa kata Nabi? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang suka salat malam Ramadan, salat tarawih, salat witir, salat tahajud, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi jangan sampai tidak kebagian. Pak Ustadz, aku nggak kebagian tarawih, nggak apa-apa salat sendirian. Pak Ustadz, aku sudah witir sebelum tidur. Apakah boleh kalau aku bangun tengah malam tahajud lagi? Boleh, tapi nggak usah witir lagi. Pak Ustadz, aku tadi sebelum tidur belum witir. Bagaimana cara witirnya? Nanti witirnya setelah sholat tahajud di bagian akhir. Begitu seterusnya. Jadi yang witir sebelum tidur boleh. Yang witir setelah sholat tahajud boleh. Yang witir Yang witir setelah sholat tarawih boleh. Yang tidak boleh yang enggak sholat. Paham? Sudah paham? Yang kunut subuh boleh. Yang enggak kunut subuh boleh. Yang salah yang tidak sholat subuh. Sepakat? Enggak usah serang-serangan, oke? Oke, kalau saya bilang sepakat, bilang setuju. Sepakat? Kalau saya bilang setuju, bilang sepakat. Setuju? Sepakat? Setuju? Kita bersatu? Kita bersatu? Kita bersatu? Oh, ya. Ingat, jangan saling menyerang. Ingat, kita sesama umat Islam. Kita butuh persatuan bersama-sama. Betul? Ya. Siapa yang masih bermusuhan? Gak ada. Siapa yang di hatinya masih punya musuh? Siapa yang benci pada seseorang? Halo? Coba. Sekarang Bu, pegang hatinya semua, Pak. Ya. Ya Allah, mulai hari ini, bersihkan hatiku dari dosa, dari kebencian pada seseorang. Ya Allah, siapapun orang yang pernah mendolimi aku, tidak bayar hutang kepadaku, aku tidak benci, tapi aku tagih di akhirat nanti. Ya Allah, tenangkan hatiku, ganti ya Allah dengan lebih baik. Yang penting ya Allah, aku tenang, penyakitku sembuh. Amin. Jadi penyakit datang karena di hati ada orang yang kita benci. Makanya lupakan aja siapapun. Sepakat? Sepakat? Setuju? Yes. Oke. Nabi dulu sholat malam sampai bengkak kakinya. Bu, sampai apa? Kalau ibu bengkak kaki karena apa? Kebanyakan ke pasar. Kebanyakan ke pasar. Yang kedua, asam urat. Yang ketiga,
Rematik. Yang keempat, kolesterol. Nah, Bu, dengan puasa insya Allah semua penyakit sembuh. Syaratnya jangan balas dendam pas buka puasa. Mau nggak Abi Amir kasih tip? Sahurnya 3 biji kurma. Ya, ucapkan. Buka puasa 3 biji kurma dan 1 empek-empek. Jangan banyak-banyak. Karena empek-empek itu karbo, banyak karbonya di situ, Bu. Karbo itu menyebabkan kolesterol. Nah, dua. Tiga pempeknya nih. Masya Allah. Dua. Masya Allah. Satu tapi kapal selam yang besar. Iya. Nah, oke, siap. Nah, kapan waktu sahur yang bagus? Apakah setelah tarawih atau menjelang fajar? Menjelang fajar. Kata Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Jadi waktu sahur yang paling bagus menjelang fajar. Pak Ustadz, menjelang fajar itu maksudnya apa? Waktu imsak berhenti. Waktu imsak itu hati-hati. Kalau berhenti bagus, sudah aman. Pak Ustadz, aku tertidur pas bangun azan, masih boleh sahur? Masih boleh, karena masih waktu azan. Minum air udah cukup. Menjelang fajar, kata Nabi, sunnatus sahur at-ta'khir. Sunnahnya sahur diakhirkan. Jadi masih boleh. Pak Ustadz, aku sedang makan, tinggal separuh piring, tiba-tiba ada azan. Gimana Pak Ustadz? Lanjut atau berhenti? Lanjutkan, kata Nabi. Idza sami'a ahadukumun nida. Kalau kau mendengar adzan subuh, wal ina fi yadayhi, dan di piringmu masih ada makanan, fala tad'uhu, jangan kau berhenti hatta taqdi hajatahu, sampai habis di piringnya, bukan di kulkas. Ya, paham? Makanya masukin ke piring semuanya. Jadi itu ibadah. Sahur itu ibadah, Bu. Bukan sekedar makan. Itu ibadah. Itu keberkahan. Jangan mengabaikan sahur. Karena orang yang terbiasa bangun sebelum fajar, nanti setelah Ramadan, dia punya kebiasaan bangun sebelum fajar. Dan itu waktu paling berkah. Itu waktu paling mustajab. Makanya harus sabar. Makanya harus sahur. Ya, siangnya, malamnya, waktu ke waktu. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Kalau sudah masuk Ramadan, baca Al-Quran. Pak Ustadz, berapa kali saya nggak percaya cerita ini? Saya kemudian buka beberapa manaqib Imam Syafi'i. Saya menemukan hampir semua muridnya menceritakan bahwa ini adalah memang kebiasaan Imam Syafi'i. Masya Allah. Sampai suatu hari saya mengecek di sebuah buku tentang perawi hadis. Ada seorang ulama hadis namanya Imam Ad-Dhahhak dalam kitab Tahdzibul Kamal karya Imam Al-Mazzi. Di sini kemudian Ad-Dhahhak mengatakan, kuntu usabiqus Syafi'i, aku ingin meniru Imam Syafi'i.
akhtimul Quran fi kulli Ramadan 60 khutmah. Aku berjuang ingin hatamkan Quran setiap Ramadan 60 kali hatam. Fama khatamtu illa 59 khutmah. Ternyata aku hanya mampu 59 kali hatam. Berkali-kali aku coba, kata Ad-Dhahhak, gak hatam-hatam. Hanya 59 kali hatam. Akhirnya Imam Ad-Dhahhak mengatakan, la'allallah khassasa dzalika lisyafi'i. Kayaknya itu hatam 60 kali khusus Syafi'i. Oh, alhamdulillah itu khusus Syafi'i. Kita lain lagi. Halo. Kalau kita berapa? Ayo sepakat. Kita berapa? Kita ya, ucapkan. Kita. Angkat tangannya. Kita minimal 3 kali hatam. 10 pertama hatam sekali. 10 kedua hatam lagi. 10 ketiga hatam lagi. Yes. Masya Allah. Sepakat? Sepakat? Setuju? Ingin tahu caranya? Ingin tahu caranya? Oke, ya. Quran berapa juz? 30 bagi 10 hari. 3 berarti per hari 3 juz. 3 juz berapa lembar? 30 lembar dibagi 5. 6. Kita kan sholat berapa kali sehari? 5. Berarti 30 lembar bagi 5. 6. 6 dibagi 2. 3. Berarti sebelum sholat 3 lembar, sesudah sholat 3 lembar. Sebelum sholat duhur 3 lembar, sesudah sholat duhur 3 lembar. Sebelum asar 3 lembar, sesudah asar. Sebelum maghrib 3 lembar, sesudah maghrib. Sebelum isya 3 lembar, sesudah isya 3 lembar itu berapa menit? Tergantung Pak Ustadz. Bisa 3 bulan Pak Ustadz. Ganti lokal Ustaz. 3 lembar itu hanya 5 menit, Bu. Mau waktu kasih Allah 5 menit? Nunggu sholat mau gak? Insya mudah-mudahan semua kita nanti sehari hatam 3 juz. 10 hari hatam 1 Quran. Bagus atau bagus banget? Berkah atau berkah banget? Nah, dulu ada seorang ulama di Ramadan hatam 3 kali. Ditanya oleh muridnya, wahai guruku, kenapa guru kok hatam 3 kali? Sang guru menjawab, al-khatmul awwal li abi. Hatamku yang pertama aku hadiahkan untuk almarhum ayahku. Wal khatmus tsani li ummi. Hatamku yang kedua aku hadiahkan untuk ibuku. Dan khatmus salis li, dan hatamku yang ketiga untuk diriku sendiri. Masya Allah. Nanti tiba-tiba di kuburan almarhum ayah, almarhum ibu bercahaya. Dari mana ini? Ternyata anaknya mengirim hataman Al-Quran. Berkah atau berkah banget? Berkah banget, Bu. Itu dia. Tapi ada, Pak Ustadz. Ya. Aku alhamdulillah Pak Ustadz, bulan Ramadan ini hatam 4 kali. Loh kok 4 kali, Pak? Yang satu untuk almarhumah istriku. Masya Allah. Jadi istrinya kebahagiaan. Masya Allah. Dia bayangkan kalau istrinya 4 mati semua. Itu luar biasa hatamnya. Berapa kali itu? Dahsyat sekali. Pak Ustadz, benar. Halo. Indah atau indah banget? Indah atau indah banget? Indah banget. Jadi makanya awalnya ilmu, tengahnya sabar, akhirnya siangnya, malamnya, waktu ke waktu,
Setiap saat, Pak Ustadz, aku nggak punya uang bersedekah, 1.000 aja. Coba, siapa yang nggak punya uang 1.000? Punya. Udah, ketemu orang kasih 1.000 aja. Itu bisa jadi penyebab masuk surga. Kata Nabi, ittaqin nar walau bisyakki tamr. Kamu bersedekah separuh kurma, boleh jadi itu akan menjadi penyebab kamu masuk surga. Itu. Makanya jangan bakhil, ya. Halo. Di Jakarta, Abi Amir bikin hashtag 1.000 aja. Apa? Hashtag 1.000 lagi. Hashtag 1.000 kalau di apa? Baik. Oke. Hashtag 1.000 baik. Ya, di Palembang hashtag 1.000 baik. Senyum nih. Ini gini, senyum. Ya, hashtag 1.000 baik. Hashtag 1.000 baik. Hashtag 1.000 baik. Ya, setiap hari sedekah 1.000. Pak Ustadz, uangku kebanyakan. Ya udah, 1 juta baik. Nggak apa-apa. Itu kan minimal, ya. Insya Allah. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar ada orang dia bangkrut karena bersedekah? Tidak ada, belum pernah. Pak Ustadz tuh Pak Haji Fulan bangkrut, kenapa? Kebanyakan sedekah. Pernah nggak? Nggak pernah. Jadi Bapak Ibu, kata Nabi, mana qasat shadaqatun min malin. Belum pernah ada sedekah membuat orang bangkrut. Kebenaran. Iya. Terakhir, Bu, halo. Terakhir, awalnya ilmu, tengahnya, akhirnya istiqomah. Itu seperti apa Pak Ustadz? Di Quran ada seekor binatang, Allah rekam binatang ini dia tidak pernah hinggap kecuali di tempat yang baik, dan tidak pernah mengambil kecuali yang terbaik, dan tidak pernah memberi kecuali terbaik. Apa itu? Lebah. Melebah mengasih apa? Mengasih madu. Bapak Ibu ingin tahu madu asli? Dia pas ini, ambil korek, celupkan, seret ke madunya, langsung nyalain, cres, pasti nyala. Itu namanya madunya. Masukkan ke freezer sehari, 2 hari, 3 hari, buka, dia tidak beku. Itu artinya madu. Nanti bawa pulang, pasti TV pecah, piring pecah. Itu namanya madu asli. Halo. Ya, semoga Allah berkahi. Saya pamit karena sudah pesawatnya mau berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah al-aliyyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'u rabbul rahim. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya, semuanya pegang dadanya. Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Allahu Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya sampaikan. Itu yang telah membawakan acara. Nah guys, alhamdulillah acaranya udah selesai. Jadi kita ini udah boleh pulang dan kita mau tukar kupon kita dulu ya guys. Mau dapat bingkisan.
Jadi habis pulang kajian ini guys, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita yang mendengarkan ya guys. Dan buat Abi Amir Faisal, semoga sehat selalu dan selalu Allah berikan rezeki yang makin lancar. Dan untuk Zafatur juga semoga makin lancar rezekinya dan juga makin lancar usahanya. Pokoknya doa kita ya guys. Dan ini kita udah selesai guys dan kita mau pulang guys. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini, dan terima kasih kalian udah nonton video aku, dan terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita aku hari ini. Dan jangan sampai ketinggalan video aku selanjutnya ya guys, dan jangan skip video-video aku. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. See you next, bye bye.